Pengamat militer dan geopolitik Profesor Koni Rahakundini Bakri mengungkap alasan di balik keputusannya meninggalkan Indonesia dan menetap di Rusia. Koni mengatakan keputusan tersebut berkaitan dengan peringatan mengenai keselamatan dirinya yang ia terima dari Lembaga Intelijen Rusia, Federal Security Service atau FSB. Ia mengaku mendapat peringatan untuk segera mengambil langkah keselamatan setelah menerima informasi mengenai potensi ancaman terhadap dirinya. Menurut Koni, peringatan tersebut diterimanya pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo ketika dirinya aktif menyuarakan kritik terhadap persoalan konstitusi dan kekuasaan. Koni mengatakan dirinya diberi waktu 1x24 jam untuk mengambil keputusan karena berdasarkan informasi yang diterimanya, keselamatan dirinya disebut berada dalam ancaman. Ia kemudian berkonsultasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurut Koni, Megawati menyarankan dirinya mengikuti petunjuk keselamatan yang diterimanya demi menjaga keamanan. Setelah itu, Koni memilih meninggalkan Indonesia dan kemudian menjadi dosen tetap di St. Petersburg State University, Rusia. Pengakuan tersebut disampaikan Koni dalam wawancara dengan YouTube Refli Harun yang dikutip pada Selasa, 11 Agustus 2026. Keputusan menetap di Rusia tersebut kemudian ia kaitkan dengan kondisi demokrasi dan tata kelola kekuasaan di Indonesia. Koni menilai sistem checks and balances dalam pemerintahan Indonesia semakin kehilangan fungsi pengawasan. Menurut dia, kondisi tersebut terlihat dari melemahnya kontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan semakin sempitnya ruang kritik terhadap pemerintah. Koni juga mengkritik cara negara menghadapi suara-suara yang berseberangan dengan pemerintah. Ia menilai kritik dari akademisi, aktivis, maupun pengamat semestinya dijawab melalui argumentasi dan perdebatan substansial. Namun, menurut Koni, kritik justru kerap menghadapi serangan digital hingga proses hukum. Ia mempertanyakan kondisi ketika negara dianggap tidak lagi memiliki mekanisme pengereman terhadap kekuasaan. Koni menilai pemerintah seharusnya melihat kritik dari kalangan akademisi dan pemikir sebagai bagian dari mekanisme koreksi terhadap kebijakan negara. Menurutnya, kritik yang diberikan tanpa kepentingan finansial seharusnya tidak dibalas dengan serangan dari buzzer maupun upaya kriminalisasi. Ia bahkan mempertanyakan arah demokrasi Indonesia apabila seluruh pihak yang mengkritik pemerintah justru dibungkam. Dalam pandangan Koni, kondisi tersebut dapat membuat demokrasi kehilangan fungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Ia juga menyoroti posisi DPR sebagai salah satu institusi yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Menurut Koni, fungsi tersebut dinilai melemah karena anggota DPR berada dalam struktur partai politik yang sangat dipengaruhi oleh ketua umum. Ia menilai kondisi itu membuat sebagian anggota parlemen lebih berhati-hati dalam menyuarakan keresahan masyarakat. Akibatnya, menurut Koni, fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Koni kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan sistem checks and balances. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan eksekutif seharusnya mendapatkan pengawasan dari lembaga legislatif dan mekanisme kelembagaan lainnya. Namun, Koni menilai mekanisme tersebut semakin tidak efektif. Ia juga mengkritik arah kebijakan anggaran pemerintah. Menurut Koni, pemerintah masih menjalankan sejumlah proyek besar dan kegiatan dengan biaya tinggi ketika kondisi pendidikan dasar di sejumlah daerah masih memprihatinkan. Ia menyoroti pengeluaran untuk perjalanan luar negeri pejabat serta sejumlah proyek pemerintah yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Dalam kritiknya, Koni menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN serta sejumlah program prioritas pemerintah sebagai contoh kebijakan yang menurutnya perlu dilihat kembali dari sisi prioritas anggaran. Ia membandingkan pengeluaran tersebut dengan kondisi sekolah di daerah terpencil. Menurut Koni, anggaran puluhan miliar rupiah yang dapat digunakan untuk satu rangkaian perjalanan atau kegiatan pemerintah dinilainya akan lebih bermanfaat apabila dialihkan untuk pembangunan sekolah yang layak. Koni menggunakan angka 20 miliar rupiah per hari sebagai ilustrasi mengenai besarnya anggaran yang menurutnya dapat digunakan untuk membangun puluhan sekolah. Ia menilai terdapat ketidaksesuaian antara imbauan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan penghematan dengan pola pengeluaran pemerintah yang dianggapnya masih boros. Menurut Koni, kebijakan pemerintah seharusnya lebih berorientasi pada kebutuhan masa depan dan pembangunan manusia. Kritik tersebut kemudian ia hubungkan dengan persoalan tata kelola negara secara keseluruhan. Koni menilai Indonesia membutuhkan perubahan mendasar dalam sistem politik dan pemerintahan. Ia menyebut perlunya radical break atau perubahan besar untuk memperbaiki sistem politik serta tata kelola pemerintahan.
Menurut Kony, persoalan terbesar Indonesia bukan hanya datang dari ancaman eksternal. Ia justru memperingatkan bahwa kerusakan dari dalam negeri dapat menjadi risiko yang lebih serius apabila persoalan demokrasi, institusi negara, dan tata kelola kekuasaan tidak segera dibenahi. Kony juga menyoroti persoalan dinasti politik. Menurut dia, pemilu tidak boleh hanya menjadi formalitas yang kemudian digunakan untuk mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu. Ia memperingatkan bahwa apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, demokrasi dapat kehilangan fungsi sebagai sarana pergantian dan pengawasan kekuasaan. Kony menilai persoalan tersebut harus dilihat sebagai bagian dari ancaman terhadap masa depan Indonesia. Ia bahkan menggambarkan risiko terburuk apabila berbagai persoalan tersebut tidak segera diperbaiki. Menurut Kony, Indonesia tidak perlu menunggu ancaman perang dunia atau serangan dari negara lain apabila kerusakan sistem politik dan tata kelola pemerintahan dibiarkan terus berlangsung. Ia memperkirakan Indonesia justru dapat menghadapi persoalan serius dari dalam negeri sendiri. Kritik Kony tersebut mencakup sejumlah persoalan sekaligus, mulai dari kondisi demokrasi, fungsi DPR, dominasi partai politik, kebijakan anggaran, hingga potensi politik dinasti. Namun, seluruh penilaian tersebut merupakan pandangan Kony Rahakundini Bakri. Ia menyampaikan kritik tersebut dalam konteks pembahasannya mengenai tata kelola negara dan perkembangan politik Indonesia. Sementara itu, dalam pernyataannya, Kony juga kembali menjelaskan alasan personal yang membuatnya memilih tinggal di Rusia. Ia menyebut keputusan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pilihan akademik. Menurut Kony, langkah tersebut bermula dari peringatan keamanan yang diterimanya ketika dirinya masih aktif menyuarakan kritik politik di Indonesia. Ia kemudian berkonsultasi dengan Megawati Soekarnoputri sebelum mengambil keputusan. Kony menyebut saran Megawati menjadi salah satu pertimbangan dirinya untuk mengikuti langkah pengamanan tersebut. Setelah meninggalkan Indonesia, Kony kemudian menjalani aktivitas akademik di St. Petersburg State University. Kepindahannya ke Rusia membuat aktivitas akademiknya berlanjut di negara tersebut. Di sisi lain, Kony tetap mengikuti perkembangan politik dan keamanan Indonesia. Ia kemudian menyampaikan kritik terhadap sistem demokrasi dan tata kelola kekuasaan nasional. Salah satu persoalan yang menjadi sorotannya adalah hubungan antara pemerintah, parlemen, partai politik, serta kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan negara. Menurut Kony, mekanisme pengawasan harus diperkuat agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol. Ia juga menganggap kritik publik sebagai bagian penting dalam sistem demokrasi. Bagi Kony, kritik dari akademisi maupun pengamat seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Ia menilai negara justru akan kehilangan mekanisme koreksi apabila kritik dibalas dengan tekanan atau upaya membungkam. Kondisi tersebut, menurut Kony, dapat membuat institusi demokrasi kehilangan fungsi substantifnya. Ia juga menempatkan DPR sebagai bagian penting dari persoalan tersebut. Menurutnya, parlemen seharusnya menjadi representasi masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Namun, Kony menilai kepentingan internal partai politik dapat memengaruhi keberanian anggota DPR dalam menyampaikan kritik. Karena itu, ia menilai pembenahan sistem politik tidak dapat dilakukan hanya dengan mengganti individu. Perubahan, menurut Kony, harus menyentuh sistem dan mekanisme yang mengatur hubungan antar lembaga negara. Hal yang sama ia sampaikan ketika membahas kebijakan anggaran. Kony menilai pemerintah perlu menyusun prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pembangunan jangka panjang. Ia mempertanyakan kebijakan yang mengalokasikan anggaran besar untuk proyek maupun aktivitas pemerintah ketika masih terdapat persoalan mendasar di sektor pendidikan. Menurutnya, pembangunan manusia harus menjadi bagian penting dari prioritas negara. Kritik tersebut kemudian bermuara pada kekhawatiran Kony mengenai masa depan Indonesia. Ia mengingatkan bahwa ancaman terhadap sebuah negara tidak selalu datang dari luar. Ketika institusi demokrasi melemah, pengawasan terhadap kekuasaan tidak efektif, dan kebijakan publik tidak lagi berorientasi pada kebutuhan masyarakat, persoalan internal dapat berkembang menjadi ancaman yang lebih besar. Karena itu, Kony mendorong adanya perubahan mendasar terhadap sistem politik dan tata kelola pemerintahan. Ia menilai Indonesia membutuhkan mekanisme checks and balances yang benar-benar berfungsi. Menurutnya, kekuasaan harus tetap memiliki batas dan mendapatkan pengawasan dari institusi lain. Ia juga menilai ruang kritik harus tetap terbuka agar pemerintah memperoleh koreksi terhadap kebijakan yang dibuat.
Koni kemudian mengingatkan bahwa keberlangsungan demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu. Menurutnya, pemilu harus mampu menjamin adanya kompetisi politik, pergantian kekuasaan, serta mekanisme pengawasan terhadap mereka yang berkuasa. Jika pemilu hanya menjadi formalitas, Koni khawatir demokrasi kehilangan substansinya. Dari persoalan tersebut, ia kembali menekankan perlunya perubahan besar dalam tata kelola Indonesia. Menurut Koni, pembenahan harus dilakukan sebelum persoalan internal berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Ia memperingatkan bahwa ancaman terbesar Indonesia pada akhirnya bukan selalu berasal dari kekuatan asing. Ancaman tersebut, menurutnya, dapat muncul dari persoalan yang berkembang di dalam sistem negara sendiri.